Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jamaah salat Isya dan tarawih malam ke-9 Ramadan Masjid Az-Zura yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, kita telah melewati 8 Ramadan nih, jamaah sekalian. Tidak terasa sudah 8 selesai. Dan kayaknya tahun lalu kita juga bilang seperti itu. Semangat ketika menjelang Ramadan. Masuk Ramadan, tidak terasa udah sepekan. Berlalu waktu, sudah masuk i'tikaf. Dan akhirnya kita ribut-ribut lagi. Besok lebaran apa belum nih? Pemerintah putuskan 1 Syawalnya tanggal berapa? Ini coba kita renungkan jemaah sekalian. Kayaknya ini sudah berulang-ulang kayaknya perasaan seperti itu. Benar nggak? Ini bagi bapak-bapak terutama. Kalau anak-anak mungkin tidak terlalu paham yang saya maksud. Tapi kita yang orang dewasa terasa enggak bahwa perasaan ini kayaknya pernah dialami sebelumnya. Istilahnya sekarang itu déjà vu, ya. Déjà vu itu ini kita buka puasa, makan, salat maghrib, makan malam, siap-siap salat isya dengan ceramah. Itu berulang-ulang seperti itu. Dan tanpa kita sadari, ini kayaknya mengulang dari setahun lalu atau 2 tahun lalu sama ini. Mungkin tempatnya saja yang beda, tapi rasanya itu sama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya mau mengajak kita merenungkan salah satu hikmah perintah puasa ini dari sudut pandang dimensi waktu yang kita rasakan. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Baqarah yang paling terkenal, tapi sayangnya ini terasa nggak di jamaah? Ini ayat ini paling sering dibaca di bulan Ramadan, tapi kayak hilang di luar bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sangat masyhur, sangat populer di bulan Ramadan. Tapi kita hampir jarang mendengar ada imam, ada penceramah yang membacakan itu di luar bulan Ramadan. Di sini ada satu rahasia lagi tuh dalam hal kontekstualitas Al-Qur'an. Ya. Dan bahwa subhanallah Allah telah menjadikan
bagian dari mukjizat dan keajaiban Al-Quran itu kan legam tuh. Dia sangat relevan dengan waktu, tempat, dan seterusnya. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang sesuai konteks, Allah memang sudah atur seperti itu. Makanya ada ayat yang terus relevan, ada memang yang bagian-bagian tertentu itu kok cocoknya hanya terkait dengan itu. Misalnya ayat Al-Baqarah ayat 183. Maka supaya tidak kelewatan momentumnya, karena kalau saya ceramahkan ini di bulan Syawal itu jadi kurang relevan gitu ya. Maka mari kita coba renungkan jamaah sekalian. Dalam Quran surah Al-Baqarah 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum." Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Dalam penggalan ayat ini jamaah, sebenarnya pesan inti dari ayat ini itu sudah sampai sekiranya redaksinya seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam la'allakum tattaqun. Ya enggak? Pesannya sampai enggak itu? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa agar kalian bertakwa. Itu satu kalimat sudah sampai pesannya. Ya enggak? Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala selipkan dalam penggalan ayat itu kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa maksudnya? Tahun lalu saya ceramahkan itu juga di sini. Ini mungkin Ustadz Tirmizi punya rekamannya. Tapi saya nggak mengulang yang itu. Saya mau mengulang yang lain. Saya membaca sekarang kemajuan teknologi. Di sini ada bapak-bapak juga yang konsen dalam persoalan teknologi, informasi dan semisalnya. Mungkin lebih paham. Tapi hari ini orang terkaya di dunia yang bukan muslim itu membiayai penelitian jutaan dolar nilainya. Jutaan dolar itu triliunan ya. Jutaan dolar itu nilai rupiahnya itu triliunan ya. Mereka membiayai penelitian yang nilainya triliunan rupiah atau jutaan dolar. Salah satunya mereka hendak mencari teknologi yang bisa membuat orang hidup itu kemudian dibekukan. Dia dibekukan dengan teknologi itu yang kemudian bisa 50-100 tahun yang akan datang dia dicairkan kembali dan hidup. Itu mungkin kita tidak terlalu peduli itu. Tapi orang punya duit kan terserah dia. Kan dia yang punya duit. Mau bikin apapun terserah dia. Kalau bagi kita, karena kabar tentang keimanan telah memframe kita dalam konteks garis hidup atau jalan hidup kita tidak terlalu peduli ngapain menghabiskan uang jutaan dolar nilainya triliunan rupiah untuk hal-hal yang menurut kita itu tentu mustahil. Karena kita bilang mustahil karena Al-Quran sudah mengabarkan tentang itu. Apa kabar Al-Quran? Salah satunya adalah dalam surah Al-Jumu'ah ya. Apa itu dalam surah Al-Jumu'ah? Al-Jumu'ah ayat 8. Ini santri apa tuh? Bagaimana ayatnya? Ini saya mau anak santri langsung menyambung saya nih. Ini sebagai bentuk testing juga sama santri Azura ini. Al-Jumu'ah ayat 8. Qul innal mauta alladzina
tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kita satu ayat ini cukup membuat kita menghemat jutaan dolar. Kenapa? Karena kita tahu usaha itu pasti sia-sia. Kenapa? Karena sudah menjadi ketetapan Allah. Tapi kan mereka ini tidak beriman, yang melakukan ini tidak beriman. Nah, yang saya mau bilang ke kita sekalian, tidak perlu harus menghabiskan uang jutaan dolar untuk memahami satu substansi tentang dimensi waktu. Orang itu, mereka nih yang punya duit, yang kebetulan dibukakan dunia kepada mereka, sehingga mereka punya harta yang melimpah, dan bingung mau diapakan duit itu. Akhirnya dipakailah jutaan dolar yang nilai triliunan rupiah itu untuk meneliti hal tersebut. Bagaimana caranya bisa membekukan manusia, dan kemudian 50 tahun ke depan atau 100 tahun ke depan bisa dicairkan dan dia hidup kembali seperti biasa. Ini kalau dalam film ini semacam Captain America gitu ya. Captain America yang katanya di komiknya dibekukan, membeku dalam es, kemudian hidup 70 tahun yang berikutnya lagi gitu. Hayalan-hayalan semacam itu. Ketika kita memahami jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kita jadi tahu bahwa dengan berpuasa, dengan meyakini ini kewajiban puasa, dan dengan melakukannya, tahukah kita bahwa kita telah meloncati dimensi waktu sampai ribuan tahun yang lalu. Ya. Dan orang-orang yang akan datang ribuan tahun yang akan datang dan mereka beriman dan masih melakukan puasa dilandasi dengan keimanannya itu juga akan merasakan hal yang sama seperti yang kita rasakan hari ini. Jadi tidak perlu mengawetkan fisik kita untuk bisa merasakan apa yang akan terjadi 100 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena yang kita rasakan hari ini dengan lapar yang ditahan, dahaga yang ditahan, pembatal-pembatal puasa yang ditahan, itu ketahuilah itu dilakukan juga oleh orang-orang beriman ribuan tahun yang lalu. Ya, yang akhirnya membawa kita, perasaan itu membawa kita terbang ke ribuan tahun yang lalu yang di situ kita belum ada. Terbang dalam makna kita merasakan atmosfer perasaan keimanan itu, nuansa keimanan itu muncul yang akhirnya membuat orang yang dilandasi keimanan itu, yang paham tentang perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan, tahu bahwa meskipun dia sangat ingin untuk makan, sangat ingin untuk minum di siang hari di bulan Ramadan, dia harus tinggalkan itu demi menunaikan perintah keimanannya itu. Dan itulah yang kita lakukan sekarang. Dan itulah yang akan dilakukan oleh orang yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, 1000 tahun yang akan datang, sampai dengan waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rahasia dimensi waktu yang disebutkan di situ. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang beriman sebelum kalian. Dan hari ini ayat ini berbicara kepada kita. Tapi 100 tahun yang akan datang, ayat ini akan berbicara kepada orang lain di masa itu. Tapi yang dimaksud min qablikum, orang-orang sebelumnya adalah kita. Ya, kitalah yang dimaksud. Orang-orang yang dengan dasar keimanannya itu kemudian melaksanakan puasa ini. Dan seperti itulah seterusnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, kalau kita renungkan ayat ini dari sudut pandang itu, kita jadi tahu betul-betul ya. Inilah juga ternyata rahasianya ketika Allah Subhanahu wa taala, salah satu rahasianya ya, bukan satu-satunya. Salah satu rahasianya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sholat 5 waktu. Dan itu berulang setiap hari.
Tadi nih kita takbiratul ihram, sholat isya. Ada yang sempat merasa nggak ketika kita takbiratul ihram, loh saya kok kayak kembali ke 24 jam yang lalu, kan 24 jam sebelumnya saya juga melaksanakan sholat isya. Rasanya kok terulang begitu. Demikian juga nanti sholat maghrib, nanti juga sholat isya seperti itu. Kita sholat tarawih nih, kalau ada yang sempat coba renungkan, tarawih perdana kita, itu sempat hadir nggak? Terasa nggak? Masya Allah, ini kan sama dengan 1 tahun yang lalu juga saya lewati seperti ini. Bahkan 10 tahun yang lalu. Seperti itu. Dan sholat itu datang untuk mengingatkan kita tentang rahasia dimensi waktu itu dalam urusan perintah dan ketaatan untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi untuk menguji kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Dan puncaknya, ujian itu puncaknya datang di bulan Ramadan. Kenapa? Karena datangnya Ramadan itu akan mengulang siklus yang jauh lebih besar, yaitu siklus tahunan. Jadi ada siklus harian, ada yang siklus pekanan, bulanan, dan juga ada tahunan. Dan puncaknya adalah siklus tahunan, yaitu di bulan Ramadan. Ya, jadi kalau ada orang nih melewati bulan Ramadan tanpa kemudian betul-betul merenungkan hikmah itu, maka kita khawatir dia termasuk orang yang disia-siakan oleh Ramadan, waliyazubillah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, karena terbatas waktu, saya juga mau mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian, karena dimensi waktu inilah nanti, dimensi waktu ini jugalah nanti yang akan mencatat atau yang akan merekam seperti apa akhirnya kita, ya. Kita akan seperti apa nih kalau kita menyadari bahwa puasa bisa mendatangkan pengampunan dosa setahun sebelumnya, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu kalau kita meninggal, mati ini setelah Ramadan, kita mati, maka ayat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan sangat kita fahami, ya, kita bisa rasakan langsung maksudnya. Tapi persoalannya nih jemaah sekalian, kita nih datang Ramadan 1446 Hijriah nih. Betul mungkin kita bisa selesaikan, dan betul mungkin kita bisa dapatkan predikat pengampunan dan ketakwaan itu setelah Ramadan. Tapi masalahnya kan life must go on, gitu ya. Terus berlangsung durasi hidup kita, dan itu berarti apa maksudnya kalau terus berlangsung? Kita mungkin akan mengulang lagi kesalahan, sehingga kita membutuhkan lagi Ramadan berikutnya untuk menghapus itu. Nah, masalahnya itu tidak selalu ada jemaah sekalian, ya. Dan dimensi waktu kembali mengingatkan kepada kita, ada orang-orang yang masih bersama kita di Ramadan 1445 Hijriah, tidak ada lagi sekarang. Dan kalau itu kita masih rasakan, kita masih bisa renungkan itu, maka ketahuilah berarti Ramadan ini tentang kita, tentang bagaimana kita mendapatkan janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan pengampunan itu, dan janji Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan predikat ketakwaan dengan menunaikan Ramadan kita sebaik-baiknya tahun ini. Dan itulah kembali rahasia dimensi waktu yang menembus dimensi ketakwaan, yang menembus batas waktu, yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.